Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifatul Mahfud Zulaida dari kelas PB4B dengan NIM 19080864. Di sini saya akan menjelaskan materi media 3 dimensi dari materi kelas 12 KG 3.10 dan 4.10 tentang materi bioteknologi. Di sini saya menggunakan media 3 dimensi, yaitu media realia dengan media aslinya. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung, sedangkan bioteknologi modern menggunakan sebagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Pada bioteknologi konvensional, teknologi, peralatan, dan teknik yang digunakan sederhana, sedangkan pada bioteknologi modern, peralatan dan teknik yang digunakan sudah canggih. Bioteknologi konvensional atau tradisional yaitu pemanfaatan mikroorganismenya secara terbatas, sedangkan bioteknologi modern pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern. Contohnya yaitu pada bioteknologi konvensional ada Rhizopus oryzae sebagai mikroorganisme pembuatan tempe, Aspergillus swentii pembuatan kecap, Lactobacillus bulgarius pembuatan keju dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern ada bayi tabung, cloning, dan rekayasa genetika yang lain. Produk dari penerapan bioteknologi ada banyak jenisnya. Di antaranya di bidang industri, bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang reproduksi. Dari bidang industri sendiri ada bidang industri dan industri makanan dan minuman, ada anggur, wine, tempe, keju, yogurt, dan sebagainya. Industri obat-obatan ada penisilin dan vaksin dan sebagainya. Industri perkembangan ada melepas biji emas. Pada industri sumber produk energi ada biogas. Sedangkan pada bidang pertanian ada hidroponik dan yang lainnya. Sedangkan pada bidang peternakan ada cloning. Bidang reproduksi ada bayi tabung. Dan masih banyak hasil produk bioteknologi yang lain yang belum disebutkan pada gambar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media realia dari produk bioteknologi konvensional yang ada di sekitar kita. Nah, media asli yang saya gunakan yaitu contoh produk dari bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional yang saya gunakan ada 6 contoh, yaitu yang pertama ada tapai, yang kedua ada keju, yang ketiga ada kecap, yang keempat ada yogurt, yang kelima ada tempe, dan yang keenam ada nata de coco. Kita mulai pembahasannya dari yang pertama, yaitu tape. Tape sendiri ya seperti yang kita ketahui berasal dari singkong. Singkong yang difermentasi dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae, Chlamydomucor oryzae, dan Mucor sp. Tape sendiri proses pembuatannya cukup lama, yaitu yang pertama kita kukus singkongnya, kemudian diberi ragi dan didiamkan dengan dibungkus rapat-rapat selama beberapa hari hingga teksturnya lebih empuk, tidak seperti singkong yang sudah direbus. Teksturnya lebih empuk dan rasanya lebih manis. Kemudian yang kedua yaitu ada keju. Keju sendiri berasal dari susu yang diasamkan dan diberi enzim renin. Susu diolah menjadi keju
memerlukan proses yang sangat lama dan cukup susah. Yang pertama yaitu susu harus disterilkan terlebih dahulu, kemudian diasamkan dengan bantuan Propionibacterium sermani. Kemudian setelah diasamkan diberi enzim renin agar membentuk gumpalan dan didiamkan beberapa hari agar gumpalan tersebut memadat. Keju sendiri ada banyak jenisnya yang saya gunakan, yaitu ada keju cheddar. Teksturnya keras dan asin jika dimakan. Tidak seperti susu yang cenderung gurih. Keju karena didiamkan beberapa waktu menjadi asin. Dan kemudian yang ketiga ada kecap. Kecap sendiri yang kita ketahui berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam yang difermentasi ya. Difermentasi oleh bantuan tiga jenis Aspergillus, yaitu Aspergillus wendti, Aspergillus oryzae, dan Aspergillus shojae. Kecap sendiri berasal dari kedelai hitam yang teksturnya cukup keras, tapi jika sudah difermentasi dan diolah dengan proses yang cukup lama, menjadi teksturnya cair, namun cairnya cukup kental ya, dan rasanya menjadi manis. Kemudian yang keempat yaitu ada yogurt. Yogurt sendiri berasal dari susu yang diasamkan. Rasa yogurt sebenarnya cukup berbeda dengan susu, namun bentuknya hampir sama, yaitu cair. Kalau susu rasanya cenderung gurih, kalau yogurt rasanya sedikit asam karena diasamkan oleh bakteri Lactobacillus burgerius dan Streptococcus thermophilus. Namun yogurt sendiri banyak jenisnya, ada yang cair, ada yang kental, ada yang cukup kental. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tempe. Tempe sendiri teksturnya padat ya, karena kita ketahui tempe dari kedelai yang kemudian diberi ragi dan difermentasi dengan bantuan Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus hingga kedelai tersebut membentuk jaringan hingga menjadi tempe. Teksturnya cukup keras karena kedelai sendiri cukup keras. Seperti ini. Tempe sudah sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ada nata de coco. Nata de coco merupakan hasil fermentasi dari air kelapa muda. Air kelapa muda difermentasi dengan bantuan Acetobacter pseudomonas. Air kelapa muda sendiri teksturnya cair, kemudian difermentasi dengan sedemikian rupa hingga menghasilkan nata de coco dengan bentuk yang kenyal ya, dan kenyal seperti ini, dan bentuknya dapat disesuaikan dengan selera, bisa dipotong-potong seperti itu. Demikian media realia 3 dimensi yang dapat saya sebutkan. Sebenarnya banyak di sekitar kita media 3 dimensi, media realia dari bioteknologi konvensional di sekitar kita masih banyak lagi. Namun di sini saya menggunakan 6 contoh saja. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.